Sebelum lu nonton videonya bisa kali subscribe dulu nih pemain ke-13. Abis nonton lu share dan juga komen, oke? Oke, selamat datang di pemain ke-13. Ya hari ini videonya tentang Champions League. Aduh, muka gue muka bangun tidur banget ya. Ya udahlah. Oke, jadi mau bahas Malmo versus Chelsea yang ya hari ini Chelsea menang lagi. Menang 1-0 doang sih, nggak banyak-banyak. Gue nonton kayaknya sampai menit 50-an lah ya. 50 apa 55 gitu. Apa 60, gue lupa lagi. Soalnya ngantuk sih, jadi kebablasan gitu. Tapi at least di 60 menit ya lumayan lah, gue bisa lihat permainannya Chelsea gitu. Terus gue juga tadi lihat lihat highlight juga di YouTube kayak gimana Kurlep. Kita ke line up dulu ya. Line up-nya ya 3-4-3 lagi. Rotasi sih sering dijalanin ya, udah berapa match ya. Pokoknya semenjak apalagi pas Lukaku Werner cedera tuh rotasi dijalanin terus nih sama Tuchel. Cuman sedrastis apapun rotasinya tetap pemain-pemain inti tetap main sih. Jadi ya mungkin ngasih ketenangan juga sih buat tim ya. Mungkin kalau terlalu barbar, karena kalau rotasinya yang drastis tuh kayak di League Cup gitu, di Carabao nggak pernah menang mulus kan. Bahkan harus adu penalti mulu 2 kali kan, ketemu Aston Villa sama Soton gitu. 2 kali mereka harus menang adu penalti. Itu kan lumayan drastis lah rotasinya sampai ke kiper-kiper gitu. Nah, di sini sih Tuchel ya semi tim inti lah beberapa ya. Dia sebenarnya kalau dilihat sih keseluruhan masih tim inti ya. Mungkin cuman Alonso yang lagi jarang main, sama ya Loftus-Cheek lagi dikasih kesempatan terus sih. Dan itu bagus kalau gue bilang ya buat dianya sendiri, karena di match ini beberapa momen dia ya mateng lah mainnya gitu, udah mulai mateng. Oke, kalau di babak pertama atau banyak yang gue nonton di babak 1 tuh dia tuh babak 1 mirip kayak lawan Newcastle, jadi banyak passing terus agak susah nembus, walaupun sebenarnya shotsnya banyak sih di babak pertama gitu. Cuman terlalu banyak buang peluang nih di babak pertama nih, terutama ada peluangnya siapa ya, si Havertz tuh. Havertz hari ini sebenarnya shotsnya banyak loh. Si Havertz itu ada 2 shots doang ya, cuman dua-duanya sebenarnya peluang bagus lah gitu depan gawang. Cuman sayang nih dia ketajamannya lagi kurang ya. Sebenarnya dia bukan striker juga sih, bukan striker utama, jadi agak kurang juga gitu kalau buat dijadiin finisher gitu. Sedangkan yang lain ya Ziyech main lagi. Di line up gue belum bahas nih sebelum ke match ya. Kiper Mendy lagi tetap. Di belakang itu ada Christensen, Silva sama Rudiger. Ini kemarin main ya waktu lawan Newcastle ini ya. Terus ke tengah ada rotasi di wingback, Aspi sama Alonso main gantiin James dan Chilwell. Ya gue demennya ini mulai transisi lah. Yang biasanya dua wingbacknya tuh mereka ini nih, Aspi Alonso, sekarang yang utamanya mulai ke yang muda gitu. Itu gue demen sih. Jadi si Alonso dan Alonso sama Aspi jadi pilihan kedua. Yang utamanya James sama Chilwell yang performanya dua-duanya lagi oke banget gitu. Tapi di Champions League disimpan dulu. Ke tengah ada Loftus-Cheek sama Jorginho. Kante ternyata yang nggak ada ya, kayaknya dia cedera deh. Soalnya di cadangan juga nggak ada, malah ada ini siapa ya, Harvey Vale, anak muda nih. Nah di depan Ziyech,
Odoi nemenin Havertz. Ini mirip kayak lawan Newcastle sih sebenarnya. Line up-nya kurang lebih ya, cuma nggak ada Kante doang. Yang ya kabar bagusnya lagi, Pulisic ada di bench ya, jadi udah balik. Mudah-mudahan sih dia nggak banyak cedera ya, karena ini pemain potensinya gede banget dan masih muda juga. Sayang sih kalau banyak cedera, gue takutnya kayak pemain-pemain lain gitu yang banyak karirnya harusnya bagus tapi dihantam cedera jadi jelek gitu. Ya ke match sebenarnya di babak pertama mirip lawan Newcastle, cuman ini banyak peluang yang dibuang sih, itu yang sayangnya gitu. Kita lihat nih ada beberapa shots nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 shots di babak pertama, tapi itu cuman sampai menit berapa ya, ini 5 10 15 25 30, cuman 35 ya, 35an lah. Dari 35 ke sana udah mulai alot karena si Malmo ini rapi mainnya sih babak pertama ya. Terutama babak pertama mereka rapi, nggak banyak ngasih celah lah ke Chelsea gitu, walaupun beberapa ada celah juga gitu. Masuk ke babak 2 di awal-awal ya udah mulai naik lagi tensinya Chelsea, karena ya mereka juga harus ngejar gol, karena kan mereka peringkat 2 nih, mau nggak mau ya harus ngambil poin penuh di sini kan, biar nextnya ketemu Juve lagi ya. Nextnya kalau nggak salah ketemu Juve deh. Mereka ada modal gitu, karena ternyata Juve kan main setelah Chelsea menang lagi itu, mereka 4-2, jadi mereka tetap di puncak klasemen gitu. Ya akhirnya dapat gol juga, yang sebenarnya ini akhirnya kebuka juga ya pertahanan si Malmo nih celahnya, lewat golnya Ziyech. Ini bagus juga sih. Yang penting itu sih 3 pemain ini ada sinkronisasi gitulah. Awalnya kan dari Odoi yang 1-2 sama Havertz gitu, dia dribble, lihat Ziyech di tiang jauh, passingnya juga akurat, Ziyech tinggal golin gitu. Nah Ziyech ini memang harus banyak dikasih main dan terutama bisa cetak gol, karena gue takut dia cabut sih, karena sebenarnya gue gak mau dia tuh cabut, karena pemain bagus juga ini, walaupun sebenarnya tidak cocok sama 3-4-3-nya Tuchel, tapi ini pemain masih bisa, levelnya tuh lebih di atas lagi lah, selevel ya Kevin De Bruyne tuh harusnya bisa gitu dia tuh. Ini umurnya berapa ya, gue cek dulu nih. Nggak bisa diklik lagi. Dia umurnya 28 ya, not ya masih ada waktu lah, mungkin semusim 2 musim ya. Ya setelah itu gue ketiduran sih sebenarnya, sampai pas gol juga ketiduran gue. Di gue menit berapa sih, 56 ya. Ya habis itu tadi lihat highlight sih, ya itu gue bilang banyak buang peluang nih. Kalau dari statistik aja shotnya sampai 22 banding 4, on targetnya 11, target 5, shot block 6. Dan paling banyak tuh si Alonso ya shotsnya. Iya. Terus juga gue nggak tahu deh, di Twitter tadi ada si Pulisic udah 1-1 sama kiper nggak gol juga. Ya mungkin karena baru main lagi ya abis cedera, jadi mungkin belum panas lah, si match fitnessnya juga belum terlalu bagus, touchnya juga masih belum bagus juga mungkin. Possession sampai 72%, gue bilang sih gokil sih kalau secara statistik ya gitu. Cuman secara matchnya langsung memang banyak muter-muternya, dan Malmo mainnya solid gitu di belakang. Ya sum up-nya lagi-lagi gue bilang ini kemenangan yang penting ya, dan yang paling bagus adalah udah beberapa match, terutama di match penting, Chelsea itu udah menang clean sheet lagi. Itu yang bikin tim ini tuh udah kuat secara secara permainan kuat juga ya, secara fondasi, terus secara permainan juga kuat, terus juga punya satu titik yang memang bisa jadi kekuatan di musim ini ya, si defense-nya itu. Quotes-nya siapa ya, quotes-nya Sir Alex apa ya, gue lupa lagi, yang lu kalau
kalau mau juara minimal pertahanan lo harus bagus. Gue lupa apa gitu, coba gue cari ya. Quote Sir Alex coba gue cari dulu ya. Win the trophy mana ya, pokoknya kalau mau juara lu harus bukan main bertahan, apa ya, buat win the trophy. Nggak ada lagi. Sir Alex sih inget gua ya. Kalau nggak salah permainan bagus itu bisa memenangkan pertandingan, tapi kalau pertahanan yang bagus itu lo bisa memenangkan gelar. Itulah pokoknya intinya gitulah. Jadi Chelsea ya punya modal untuk itu gitu, untuk bisa jadi juara gitu, mudah-mudahan ya. Karena ini sebenarnya lagi konsisten banget kalau gue bilang ya. Jadi no matter what, siapapun yang main gitu, sistem tetap jalan. Walaupun gak ada striker atau gimana, tetap bisa cetak gol, tetap bisa clean sheet siapapun yang main di belakang gitu. Karena ini next minggu ini Chelsea ya lagi-lagi si jadwalnya nggak terlalu berat, karena cuman ketemu Burnley di home. Ini juga harus dimaksimalin sih kalau gue bilang. Habis lawan Burnley ada jeda internasional ya, tanggal 12-an baru ketemu. Nah habis itu 3 match yang lumayan berat. Jadi ada lawan Leicester, UK sama MU gitu. Jadi 1-0 kemenangan lawan Malmo ini penting banget, karena jadi modal yang bagus untuk lawan Juve di Stamford Bridge, yang memang harus menang sih untuk ngejaga asa tetap bisa jadi juara grup gitu, untuk menghindari tim-tim yang sulit di 16 besar. Mungkin gitu aja ya video lawan Malmo ini. Nextnya lawan Burnley, kita lihat nanti mainnya kayak gimana. Oke, bye bye.